Seperti kata-kata saya sendiri yang ada saya tulis di Facebook saya beserta gambar saya. Ini baca di sini. Kapten kapal adalah tempat salah dan sumpah serapah jika kapalnya karam. Tak peduli cuaca yang berulah atau mesin yang bermasalah atau kru yang tak mau diperintah. Jadi maknanya instruksi dari presiden itu selalu untuk percepatan-percepatan. Tapi perintah itu sampai ke bawah. Ya seperti kata-kata saya tadi. Tapi seyogyanya kita harus mempunyai hati, mempunyai perasaan, jangan mengeneral semuanya yang akhirnya kita tumpahkan kepada presiden. Banyak orang-orang di bawah berbelok-belok terus jalannya, lamban pelayanan kepada masyarakat. Itu sebabnya harusnya kita bekerja sama supaya kapal ini jangan karam. Jadi negara kita itu jangan karam. Seperti tulisan saya ini lagi, kapten kapal adalah tempat salah dan sumpah serapah jika kapalnya karam. Tak peduli cuaca yang berulah atau mesin yang bermasalah atau kru yang tak mau diperintah. Mungkin saja kru iya ketika diperintah tapi tidak melakukan. Dan ini kesempatan bagi orang-orang yang ingin memang memanfaatkan situasi sehingga akhirnya bagaimana menyalahkan Jokowi. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat keren ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi, pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu. Nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik, sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa saya ngopi dulu. Ini kebetulan kopi saya kali ini adalah kopi luwak. Ya, baru tadi saya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi segini, tapi udah habis tinggal dikit. Sahabat, pada saat ini, ya 3 bulan yang lalu dan juga mungkin 3 bulan yang akan datang, dunia ini ya tetap dalam masa krisis, ya krisis ekonomi lah.
yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi dalam situasi seperti ini, saya akan tanya pada sahabat, misal dalam situasi kondisi apapun kita lagi kesulitan, kita harus melakukan apa untuk mengatasi kesulitan kita itu? Nah, tentu saja sahabat bakal masing-masing dari sahabat bakal banyak menjawab berbeda-beda. Tapi yang jelas, dalam kondisi-kondisi seperti saat ini, kita harus melakukan upaya yang tidak biasa. Jadi, untuk mengatasi dari keadaan yang sangat sulit ini, kita harus bekerja keras, lebih keras dari sebelumnya. Jadi kita harus berupaya lebih keras dari sebelumnya. Ya, tidak bisa dengan cara biasa, tidak bisa dengan bekerja biasa. Begitu juga dalam kita berbangsa bernegara ini, ya, bukan saja Indonesia, tapi yang jelas tentu yang kita bicarakan adalah Indonesia. Indonesia ini adalah bersaudara, dan kita dalam keadaan krisis seperti itu. Tentu harus kita semua bekerja keras, kompak untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan ekonomi, keluarga, bernegara, dan berbangsa. Kita harus mempunyai satu perasaan yang sama bahwa kita adalah satu keluarga yang berjuang untuk keluarga kita semua. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, tentu kita perlukan kesatuan, kekompakan. Saya lihat negara-negara lain ketika dalam masa-masa sulit ini, ya, mereka dengan rakyatnya berjuang untuk mengatasi kesulitan ini. Tapi anehnya di negara kita ini, di saat yang sedemikian sulit ini masih banyak pihak-pihak yang memang sengaja selalu membuat ricuh dengan berita-berita yang tidak-tidak, dengan membenci pemerintahan. Dalam kondisi seperti itu, bukan saja yang mesti kita pertanyaan mereka punya perasaan atau tidak, mereka punya hati atau tidak. Kenapa di saat-saat yang sulit begini pemerintahan kita bekerja keras, dan seharusnya kita juga bekerja keras. Nantilah kalau udah melalui level nyaman lagi, sudah selesai semua perbaikan, mau seperti itu tidak masalah. Tahan nafsu sekarang, seharusnya kita begitu. Jika kita mempunyai hati, ya, jika kita mempunyai perasaan, maka tidak akan terpikirkan bagi kita untuk mengerongrong atau membuat berita-berita dusta atau menganggap kejadian-kejadian apapun adalah kesalahan pemerintahan. Ya. Sahabat pasti tahu orang-orang yang mana yang selalu membicarakan apa saja itu kesalahan pemerintahan, terutama kesalahan Bapak Jokowi. Memang. Baik sahabat, mari kita lihat bagaimana Presiden Jokowi memberi pengarahan kepada menterinya, dan kali ini lebih keras. Dan kita sebagai rakyat juga harus membantu. Presiden selalu menginstruksikan begini. Ya. Para menterinya atau orang-orang di bawahnya yang selalu lamban, nah itu penyebabnya. Ya, padahal instruksi dari Presiden sendiri selalu harus secepatnya. Oke, mari kita tonton bagaimana pengarahan Presiden kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, yang saya hormati seluruh ketua dan pimpinan lembaga yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan
mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan Menteri Keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak. Konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan. Itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat keren ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera
stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa, berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat, benar saya punya kata-kata sendiri, seperti kata-kata saya sendiri yang ada saya tulis di Facebook saya beserta gambar saya. Ini baca di sini. Kapten kapal adalah tempat salah dan sumpah serapah jika kapalnya karam. Tak peduli cuaca yang berulah atau mesin yang bermasalah atau kru yang tak mau diperintah. Jadi maknanya, instruksi dari presiden itu selalu untuk percepatan. Tapi perintah itu sampai ke bawah. Ya seperti kata-kata saya tadi. Tapi seyogyanya kita harus mempunyai hati, mempunyai perasaan, jangan mengeneral semuanya yang akhirnya kita tumpahkan kepada presiden. Banyak orang-orang di bawah berbelok-belok terus jalannya, lamban pelayanan kepada masyarakat. Itu sebabnya harusnya kita bekerja sama supaya kapal ini jangan karam. Jadi negara kita itu jangan karam. Seperti tulisan saya ini lagi, kapten kapal adalah tempat salah dan sumpah serapah jika kapalnya karam. Tak peduli cuaca yang berulah atau mesin yang bermasalah atau kru yang tak mau diperintah. Mungkin saja kru iya ketika diperintah tapi tidak melakukan. Dan ini kesempatan bagi orang-orang yang ingin memang memanfaatkan situasi sehingga akhirnya bagaimana menyalahkan Jokowi. Tujuannya udah jelas. Tak sabar untuk menunggu 2024. Syahwat kerakusan atas kedudukan. Kenapa Jokowi terpilih menjadi presiden? Ya itu karena memang rakyat lebih banyak memilih. Itu artinya sebenarnya rakyat kita
sudah cerdas melihat sesuatu. Lalu kenapa banyak berita-berita yang selalu tersebar hoak? Ya karena orang-orang yang selalu itu yang selalu tidak berhenti-berhenti menyebarkannya. Oke, sahabat semua, demikian video saya kali ini. Semoga sahabat-sahabat saya dan yang lainnya yang mengerti bagaimana situasi dunia saat ini agar terbuka hatinya, sementara stop dulu syahwat berpolitik yang tidak baik. Ya, demi saudara-saudara kita masing-masing. Musuh nyata kita adalah korupsi, bukan agama, bukan etnis, ya bukan suku-suku. Musuh nyata kita adalah berita dusta. Baik sahabat, semoga cepat berlalunya semua kesulitan ini dan maju serta jayalah selalu negara Republik Indonesia kita ini. Mari kita bersatu. Jika tidak mampu kita melakukan kebaikan, mari kita sokong kebaikan itu. Ya, jika kita tidak mau terlibat secara langsung, setidak-tidaknya kita jangan terlibat untuk menjatuhkan segala sesuatu yang memang ingin dibangun untuk perbaikan. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.